Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pojok IPA. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas soal-soal KSN IPA SMP tingkat kabupaten. Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, kawat besi dengan panjang LB dan kawat perak dengan panjang LP memiliki luas penampang yang sama. Masing-masing kawat dihubungkan dengan sumber tegangan 3 volt. Hambatan jenis besi dan perak berturut-turut adalah 1,2 kali 10 pangkat min 8 ohm meter dan 1,6 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Arus listrik yang mengalir pada kawat besi dan kawat perak masing-masing adalah IB dan IP. Agar IB lebih besar daripada IP, maka perbandingan antara LB dengan LP adalah titik-titik. Kita gambar dulu kawat besi, kita kasih nama LB dengan hambatan jenis besi 1,2 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Kemudian yang kedua, kawat perak dengan luas penampang sama dan hambatan jenis perak di sini adalah 1,6 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Mula-mula kita gambar dulu panjang kawat besi dan kawat perak ini sama. Pertama, IB lebih besar daripada IP. Kita tulis dulu. Kita tahu bahwa I itu sama dengan I ini kuat arus sama dengan beda potensial dibagi hambatan. Di sini beda potensialnya sama, yaitu 3 volt. Tinggal kita mencari hambatannya. Karena IB ini lebih besar daripada IP, maka hambatan kawat besi harus lebih kecil daripada hambatan kawat perak. Kemudian selanjutnya, kita tahu bahwa hambatan kawat rumusnya itu sama dengan hambatan jenis kawat kali panjang kawat dibagi luas penampang kawat. Di sini luas penampang kawat besi dan kawat perak ini sama. Karena hambatan jenis besi lebih kecil daripada hambatan jenis perak, maka panjang besi ini harus lebih panjang daripada panjang perak. Nah, panjangnya berapa? Mari kita lihat. Perbandingan panjang besi dibanding dengan panjang perak itu sama dengan perbandingan hambatan jenis besi dibanding hambatan jenis perak. Di sini hambatan jenis besi 1,6 kali 10 pangkat min 8, sedangkan hambatan jenis perak 1,2 kali 10 pangkat min 8. Ini kalau kita bagi dengan bilangan yang sama, maka akan menghasilkan perbandingan 4:3. Maka supaya arus yang mengalir pada besi ini lebih besar daripada arus yang mengalir pada perak, maka perbandingan besi dibanding perak itu adalah 4:3. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah lensa cembung memiliki panjang fokus 10 cm. Sebuah benda kecil ditempatkan pada jarak 5 cm di depan lensa. Bayangan benda yang dibentuk oleh lensa tersebut adalah titik-titik. Kita gambar dulu bagian lensa. Ini F1 atau fokus utama, fokus 1, 10 cm. Fokus kedua ini juga sama 10 cm. Terus ini 2 kali fokus 1 dan ini 2 kali fokus 2. Benda diletakkan pada 5 cm di depan lensa. Nah, ini kita gambar 5 cm. Kita bagi dulu ruang-ruang pada lensa. Kita bagi ruang benda 1, ruang benda 2, dan ruang benda 3. Kemudian ruang bayangan 1, ruang bayangan 2, ruang bayangan 3, dan ruang bayangan 4. Kita tahu bahwa ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Bendanya berada di ruang 1. Maka bayangan berada di ruang 4. Nah, ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda. Maka sifat bayangan, karena ini bayangan berada di ruang 4, ini adalah maya. Kalau maya,
tegak, diperbesar. Dari pilihan jawaban yang tersedia, jelas di sini jawaban yang benar adalah bersifat maya dan berada pada jarak 10 cm di depan lensa. Namun, tidak menuntut kemungkinan soal yang lain. Ini nanti pilihan jawaban semuanya itu bersifat maya dan berada di depan lensa. Maka kita cari dulu jaraknya. Untuk mencari jarak bayangan menggunakan rumus 1/2 sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Kita masukkan, fokusnya tadi adalah 10, nah maka 1/2 sama dengan 10. S-nya sama dengan 5. 1/s sama dengan 1/5 ditambah 1/s aksen. Maka 1/s aksen sama dengan 1/10 dikurangi 1/5. Penyebutnya kita samakan. 1/s aksen sama dengan 1/10 dikurangi 2/10, maka ketemulah min 1/10. Dengan demikian, S aksennya adalah min 10. Bayangan negatif berarti di depan lensa. Nah, bersifat maya dan berada pada jarak 10 cm di depan lensa. Ada cara lain, selain kita menghitung jarak bayangan, kita juga bisa dengan cara menggambar bayangan. Kita perhatikan gambar berikut. Ini sinar datang sejak sumber utama dibiaskan melalui fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik pusat keruskan tanpa pembiasan. Nah, sinar bias ini tidak akan ketemu karena semakin menjauh. Nah, supaya terbentuk bayangan, maka kita gambar kelanjutan dari sinar bias berikut. Nah, maka bayangannya adalah tepat di F2, yaitu 10 cm. Bersifat maya dan berada pada jarak 10 cm di depan lensa. Kita lihat soal berikutnya. Haris tidak dapat melihat pemandangan dengan jelas seperti kebanyakan temannya. Saat membaca, Haris selalu menempatkan objek bacaan pada jarak sangat dekat, yaitu kurang dari 25 cm dari matanya. Setelah diobservasi, ternyata mata Haris memiliki titik jauh 4 meter. Lensa kacamata yang sebaiknya digunakan Haris agar dapat melihat jauh secara normal adalah titik-titik. Dari soal ini, dapat kita ketahui bahwa punktum maksimum atau titik dekat mata Haris kurang dari 25 cm. Sedangkan punktum remotum atau titik jauh Haris di sini adalah 4 meter. Haris ini berarti mengalami rabun jauh. Nah, kita gambar dulu bagaimana terbentuk bayangan pada mata yang mengalami rabun jauh. Nah, di sini pada saat melihat benda jauh, bayangan berada di depan retina. Maka si Haris ini tidak dapat melihat benda yang jauh. Nah, supaya Haris ini dapat melihat benda yang jauh, maka bayangan ini harus tepat di retina. Supaya bayangan tepat di retina, maka Haris ini harus dibantu dengan kacamata berlensa negatif atau lensa cekung. Nah, sekarang berapa jarak fokus lensa negatif tersebut yang dibutuhkan oleh Haris untuk bisa melihat benda yang jauh itu tepat berada di titik 4 meter. Maka panjang fokus yang diperlukan itu sama dengan punktum remotum, sama dengan 4 meter atau 400 cm. Soal berikutnya, sebuah tongkat lurus sama panjang A dan B terbuat dari bahan yang sama. Beda temperatur kedua ujung tongkat A adalah delta T, dan beda temperatur kedua ujung tongkat B adalah 2 delta T. Luas penambang tongkat A setengah kali luas penambang tongkat B. Dalam 1 detik mengalir kalor sebanyak Q di tongkat A. Maka dalam 2 detik mengalir kalor sebanyak titik-titik di tongkat B. Kita gambar dulu tongkat A dan tongkat B, di mana tongkat A dan tongkat B di sini panjangnya sama. Tetapi luas penambang tongkat A setengah kali luas penambang tongkat B. Ini tongkat A kita gambar yang lebih kecil. Beda temperatur kedua ujung tongkat A adalah delta T,
Dan temperatur kedua ujung tongkat B adalah 2 delta T. Nah, kita tulis di sini. Ya, di sini diketahuinya delta TA sama dengan delta T dan delta TB sama dengan 2 delta T. Luas penampang A sama dengan setengah luas penampang B. Perpindahan kalor per detik pada tongkat A itu sama dengan Q. Dalam 2 detik, maka banyak kalor yang mengalir di tongkat B itu sama dengan berapa? Laju perpindahan kalor itu sama dengan Q dibagi T. Nah, banyaknya kalor tiap detik. Di mana P sama dengan K kali A, ini luas penampang kawat. Delta T, ini perbedaan kedua ujung kawat. Dan L, ini adalah panjang kawat. Maka laju perpindahan kalor pada tongkat B dibanding tongkat A, itu sama dengan PB banding PA, sama dengan luas penampang B kali delta TB atau beda temperatur tongkat B dibanding luas penampang A kali delta TA atau beda temperatur pada kedua ujung tongkat A. Dari persamaan ini dapat kita cari laju perpindahan kalor pada tongkat B sama dengan, ini yang pertama adalah luas penampang B kali beda temperatur B dibagi luas penampang A kali beda temperatur tongkat A kali laju perpindahan kalor pada tongkat A. Kita masukkan angka-angkanya. Di sini luas penampang B ini 1. Sedangkan beda temperatur kedua ujung tongkat B ini 2. Luas penampang A ini adalah setengah. Dan beda temperatur A ini adalah 1. Sedangkan laju perpindahan kalor A itu adalah Q. Maka dari angka-angka ini bisa ditemukan bahwa laju perpindahan kalor tongkat B sama dengan 4V. Sedangkan untuk mencari energi kalor itu sama dengan laju perpindahan kalor kali waktu yang diperlukan. Laju perpindahan kalornya ini adalah 4Q, sedangkan waktunya adalah 2T, maka ketemunya adalah 8Q. Jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Dalam suatu wadah tertutup, es dapat mencair apabila tekanan udara di dalam wadah dinaikkan pada temperatur tetap. Titik lebur es pada tekanan udara 0,9 atmosfer adalah titik-titik. Coba kita perhatikan diagram perubahan wujud zat berikut. Ini adalah diagram tekanan dan temperatur untuk kelompok zat yang menyusut ketika melebur atau memuai ketika membeku, misalkan H2O atau air atau es. Pada tekanan 1 atmosfer, zat ini mencair pada suhu 0 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Namun, pada saat tekanan diperbesar, P-nya ini lebih dari 1 atmosfer, garis berwarna merah ini, maka dapat dilihat titik leburnya ini turun, kurang dari 0 derajat Celcius. Sedangkan titik didihnya di sini naik di atas 100 derajat Celcius. Ketika tekanannya diturunkan atau diperkecil, ini P-nya kurang dari 1 atmosfer, maka di sini dapat dilihat titik leburnya ini adalah naik atau di atas 0 derajat Celcius. Sedangkan titik didihnya di sini adalah turun atau kurang dari 100 derajat Celcius. Maka dari soal ini, titik lebur es pada tekanan udara 0,9 atmosfer, 0,9 atmosfer ini berarti kurang dari 1 atmosfer. Maka jawaban yang tepat adalah titik leburnya lebih dari 0 derajat Celcius. Selanjutnya, salah satu fungsi sonar pada kapal adalah untuk mendeteksi kedalaman laut. Diketahui cepat lambat bunyi di air laut 1.500 meter per sekon. Jika bunyi pantul diterima kembali oleh kapal 2 detik setelah bunyi asli dilepaskan, maka kedalaman laut dapat dinyatakan sebesar titik-titik meter.
Kita gambar dulu kapalnya. Nah, ini kapal. Kita tidak tahu kedalaman lautnya berapa. Kapal ini melepaskan sonar dengan kecepatan 1.500 meter per sekon. Sedangkan bunyi pantul diterima oleh kapal 2 detik setelah bunyi asli dilepas. Nah, maka di sini kita bisa menghitung kedalaman laut. Nah, di sini adalah setengah kecepatan kali waktunya. Karena ini geraknya 2 kali. Nah, sedangkan D-nya hanya separuhnya. Kita masukkan aja, V-nya di sini adalah 1.500 kali 2, maka kedalaman laut ketemu 1.500 meter. Nah, demikian beberapa soal KSN dan penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.